ke cs@intraposekuritas.com, minta di reset lagi. Jadi minta password baru deh, tolong di reset aja password saya. Nah, ini mungkin juga nanti buat teman-teman yang ngebimbing adik-adiknya atau mungkin kakak seniornya gitu yang juga mungkin sudah, atau bapak ibu dosen yang sudah punya rekening saham, terus udah lama nggak pernah diaktifin gitu kan, terus pengen transaksi lagi nih, pengen ngaktifin. Nah itu pasti pertanyaannya adalah saya nggak bisa login. Nah kalau nggak bisa login ditanya kapan ada loginnya gitu kan, oh udah lama, ingat nggak passwordnya, oh udah lupa, berarti nah itu tadi kasusnya mau diaktifin lagi, lupa password gitu ya, nggak tahu harus mulai dari mana. Pokoknya teman-teman nanti arahkan mereka buat email ke cs@intraposekuritas.com, tapi dengan catatan permintaannya harus menggunakan email yang terdaftar pada waktu melakukan pembukaan rekening saham gitu ya. Nah misalnya lupa nih ada 3 email gitu ya, saya pakai email yang mana ya? Nah teman-teman boleh nanti tanya ke kita, boleh WA ke saya atau CS, minta tolong ini gitu ya, atas nama A, B, C misalnya, emailnya apa yang terdaftar gitu, sangkutan ini loh emailnya yang dipakai misalnya putri123 gitu ya, @gmail.com. Nah nanti dari putri123 @gmail.com itu tinggal email aja ke cs@intraposekuritas.com. Kalau udah lama banget biasanya nanti suka diminta KTP ya, foto KTP buat verifikasi bener nggak sih ini nasabah yang bersangkutan gitu ya, sama informasi data nama, data ibu kandung, biasanya itu yang diminta buat verifikasi. Nah jika sudah lolos verifikasi biasanya nanti akan dikirimkan otomatis by system. Jadi memang by system ya teman-teman ya. Jadi bukan kita yang ngirimin gitu. Kita cuma biasanya infoin aja ke bagian back office yang di pusat untuk dicek udah terima belum email atas nama yang bersangkutan gitu. Oh iya udah ada lagi sama sistem lagi diproses. Oh ya udah gitu. Tapi kadang-kadang kendala yang kedua adalah ketika dia mau reset password atau PIN, ternyata udah nggak pakai email yang didaftarin waktu buka rekening saham gitu ya, entah lupa passwordnya juga, entah ada yang nge-hack, jadi email itu gitu. Terus gimana gitu ya. Nah nanti teman-teman info aja ke kita juga sama, mintain alamat email barunya sama fotoin KTP-nya ya. Nanti kita bakal ubah dulu datanya, diperbaharui dulu emailnya. Nanti kalau emailnya udah berubah jadi email yang baru nanti yang bersangkutan email kembali ke cs@intraposekuritas buat minta reset password dan PIN lagi gitu ya. Jadi itu langkah-langkahnya kalau ada yang kendala lupa password atau misalnya udah lama nggak dibuka, nah itu biasanya semua langsung email ke cs@intraposekuritas.com menggunakan email terdaftarnya. Tapi kalau teman-teman yang aktif transaksi, sebenarnya nggak ada kewajiban untuk sering mengganti password gitu ya. Selama memang passwordnya aman, nggak ada yang tahu, ya udah gitu. Maksudnya nggak harus diganti berulang-ulang secara berkala gitu teman-teman ya. Karena ada double verifikasi biasanya pun kalau ada transaksi, misalnya bukan teman-teman yang melakukan, pasti tiap sore hari itu akan dapat rate konfirmasi laporan transaksi hari ini gitu kan. Kalau hari ini loh saya hari ini nggak ada transaksi apa-apa kok saya dapat dapat rate konfirmasi ada transaksi. Nah berarti kan ada orang lain yang melakukan transaksinya gitu, mungkin tahu password dan PIN-nya teman-teman gitu ya. Itu itu yang bisa dijadikan perhatiannya teman-teman terkait password dan PIN gitu ya. Oke, saya lanjut lagi dulu ya. Nah, nanti ada market info ya. Ini market info itu ada running trade itu yang ini ya. Yang di bawahnya IHSG. Lalu ada share trade history. Nah, ini kalau diklik, ini misalnya teman-teman tuh ini biasanya buat yang tradingnya aktif ya, jangka
pendek atau menengah, terus misalnya tradingnya sahamnya itu aja gitu. Misalnya rajinnya beli saham Antam aja gitu. Ya, atau mungkin kayaknya sebulan ini saya ada transaksi Antam terus gitu. Nah, atau misalnya saya mau lihat yang melakukan transaksi jual beli sahamnya Antam hari ini ya teman-teman ya. Ini untuk trade history. Misalnya siapa aja, harganya berapa jumlahnya bisa diceknya di sini. Ya. Ini biasanya untuk semua transaksi sahamnya Antam. Terus saya mau lihat dong hari ini yang transaksi sahamnya BBRI. Oh, ini bukan indeks syariah ya, sebentar. Kita ubah dulu. Ini contohnya Bank BRI. Tuh. Jadi ini mohon maaf, ini trade history bukan untuk data transaksi kita. Data transaksi kita nanti adanya di activate order. Tapi kalau yang di market info, trade history ini adalah data transaksi saham yang sudah ditransaksikan per hari ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi dari semua sekuritas kalau pengen lihat, ini ceknya di trade history. Lalu setelah itu ada share monitor. Nah, share monitor tuh yang di bawah sini. Nih, yang ini. Nih, share monitor. Ini sebenarnya fungsinya kalau misalnya kita mau pantau saham tapi lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Kalau di order book nih misalnya kan ramean gitu ya. Nah, kita pindahin ke sini. Nah, ini nanti kalau misalnya mau ditambahin tinggal di add share, mau tambahin apa, misalnya mau tambahin Unilever gitu contoh ya. Tinggal di add tuh, nanti dia masuk ke sini Unilever. Terus saya mau hapus baja deh, dikeluarin, tinggal di remove. Jadi diklik di bagian kode saham kode sahamnya, klik kanan, lalu remove share. Udah gitu ya. Jadi bisa ditambah kurang. Lalu ada share. Ibu izin bertanya, boleh? Boleh. Ibu terkait dengan yang tadi match order itu kan Ibu tadi menjelaskan bagaimana tata cara kita supaya ordernya itu kalau misalnya mau nyantai atau enggak itu seperti apa ya Bu ya. Nah, kalau misalnya cara atau filosofinya kenapa sih sebenarnya itu bisa match gitu? Apakah emang ketika kita jual di harga segitu juga ada yang harus beli di harga segitu juga atau seperti apa Ibu? Oke, betul. Baik, bagus pertanyaannya ya. Jadi gini, gimana sih analoginya kok misalnya ketika kita mau melakukan transaksi jual beli itu bisa match gitu ya teman-teman ya. Terus kenapa ada yang dalam satu hari itu nggak match juga gitu kan. Nah memang faktor yang mempengaruhinya satu, pertama adalah animo investor yang melakukan transaksi jual beli pada hari ini ya, itu satu. Lalu yang kedua, kita sebagai investor akhirnya juga bisa menentukan keputusan apakah kita mau tetap antri di harga yang sama atau saya mau nggak mau ngantri tapi saya pengennya langsung match gitu ordernya gitu kan. Nah pada prinsipnya harga yang ada di sini nih, ini contoh aja ya, ada ini ada Antam, ada Adaro, ada Aali. Mungkin teman-teman familiar dengan perusahaannya Aneka Tambang gitu ya. Kalau Aali ini Astra Agro Lestari sama ada Adaro Energi. Ini semuanya warnanya hijau ya. Artinya hari ini sahamnya mengalami kenaikan ya. Harga sahamnya mengalami kenaikan dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Nah, kenapa sih kok hari ini misalnya transaksinya bisa terjadi, atau mungkin sebaliknya saya udah ngantri ini dari pagi sampai penutupan kok nggak dapat gitu ya sahamnya, nggak ada yang mau beli saham saya atau nggak ada yang mau jual yang mau jual gitu. Nah ini kalau misalnya pertama ketika misalnya hari ini teman-teman bisa lihat nih, saya contohin yang ada aja deh. Atau sebentar, coba kita cek yang hari ini. Ya. Nah, bukan, ini indeks summary salah.
hari. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini saham yang dari A sampai Z, ini yang sudah listing di bursa. Saya mau lihat yang hari ini sahamnya naik paling tinggi. Ini kita tinggal klik bagian presentase. Presentase di sini ada kebalik, bentar ya, ini yang turunnya paling dalam hari ini. Bentar, saya ulang. Nah, tuh ada sahamnya Pegun. Nah, perusahaan apa kita lihat ya, saya juga nggak familiar. Saya mau kasih lihat mana sih saham yang pergerakannya aktif. Ini ada Pegun. Lalu ada dan ada Indika Energy. Oke. Film area loading. Sebentar nih internetnya nge-lag. Oke, udah ya. Nah, ini buat teman-teman, ini misalnya nih ya dalam satu hari ketika misalnya investor, contohnya saya nih analoginya, saya pergi ke pasar, ya kan? Terus saya belum tahu nih mau belanja apa judulnya gitu. Tapi saya punya bayangan kayaknya saya mau masak daging sama numis-numis deh gitu ya, numis sayuran gitu kan. Nah, sayur apa ya kira-kira gitu ya. Pergilah kita ke pasar gitu kan. Nah, sampai pasar, lihat-lihat kanan kiri, terus saya punya ide nih, kayaknya bikin sayur sop enak ya gitu kan. Nah, kalau mau beli sayur sop butuh apa sih gitu kan. Bisa misalnya butuh daging gitu, bikin kaldu, butuh wortel gitu kan, butuh bunga kol gitu ya, terus misalnya butuh kentang gitu, butuh bawang dan lain sebagainya. Nah, ada banyak orang yang juga tadi misalnya dia pergi ke pasar udah punya catatan nih teman-teman. Ya, kayak misalnya saya atau misalnya teman-teman deh, ini hari ini mau pergi keluar rumah gitu kan, tujuannya mau ke kampus. Tapi sebelum ke kampus mau jajan dulu gitu kan, atau nanti di kampus saya mau jajan, udah punya list gitu kan. Nah, ketika udah punya list, sama kayak misalnya kita buka aplikasi online trading, terus kita lihat nih pergerakan harga saham hari ini, kira-kira saya mau beli saham A, B, C, D gitu ya. Nah, itu kan semua investor pasti punya rencana. Apakah misalnya saya mau investasinya jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang gitu ya. Atau misalnya biasanya udah deh saya pengennya jangka pendek aja, pengen cari saham yang bisa memberikan keuntungan dalam waktu yang dekat gitu kan. Nah, contohnya misalnya saya beli sahamnya nih, ada sahamnya Pegun nih, Pradiksi Gunatama. Ini saya kurang familiar ya, ini di perusahaannya apa. Nanti bisa kita lihat, hari ini naiknya lihat sudah 21%. Padahal sekarang baru jam 9.54 ya. Belum sejam dari pembukaan dia naiknya udah 21%. Nah, berarti animo investor yang melakukan transaksi jual belinya sangat tinggi atau sangat antusias gitu teman-teman ya. Dan mereka punya optimisme bahwa ini harga sahamnya bisa lebih tinggi lagi gitu. Kemarin penutupannya di 595, tadi dibuka 595 tapi langsung naik terus nih harga sahamnya ya. Ini sekarang 710 dia posisinya over. Nah, kenapa sih transaksinya kok bisa terjadi gitu? Karena ya tadi ketika kita misalnya ada investor yang memang merasa optimis, saya mau beli saham tapi saya nggak mau antri ya, entah dia memang mau investasi tadi jangka panjang, beli aja harus dapat sahamnya karena memang potensinya akan menguat,
Atau yang kedua, ini suara saya putus-putus nggak sih teman-teman? Enggak, Ibu. Oh enggak, oke. Nah, atau misalnya memang dia sudah mendapatkan keuntungan. Jadi kalau misalnya satu yang mau beli posisinya, dia biasanya udah tahu nih optimis, harga sahamnya akan bergerak naik. Makanya dia nggak mikir lagi, langsung aja beli. Nah, belinya kalau antri nih, misalnya di harga bid nih, atau di antrian bid, itu kan kadang-kadang nih kayak contoh di harga 705 ada 530 lot. Iya kalau investor lainnya tuh punya punya optimisme yang sama. Nah, kalau enggak bisa lama banget nih ngantrinya, ya kan? Nih, atau pindah deh ke Indika Energi nih kalau teman-teman lihat. Ini dari tadi gerak-gerak terus, ya. Karena memang animo investor untuk transaksinya tuh tinggi sekali, makanya pergerakan harganya tuh cepat banget, teman-teman. Jadi berapapun harga yang ditawarin, itu dibeli sama mereka. Jadi sama kayak kalau misalnya kita lagi ke supermarket atau kemana, contohnya nih, ya kayak kemarin ya, misalnya kalau teman-teman tahu, ketika harga minyak itu misalnya mahal, tapi barangnya sedikit, nah tapi kan butuh ya judulnya, mau berapapun tetap aja rebutan, jadi banyak yang belinya gitu, padahal barangnya cuma sedikit, jadi cepat habis. Nah sama nih kayak saham tuh, ketika harganya animo investornya itu tinggi untuk membeli sahamnya karena dia tahu harga sahamnya akan naik, itu pasti berapapun harganya akan dibeli oleh mereka. Nah, begitupun sebaliknya, kalau misalnya ternyata ada investor yang mungkin sebelumnya udah punya sahamnya, terus mereka memang bukan yang jangka panjang, memang pengen dapat keuntungan dalam jangka pendek, karena harga sahamnya udah naik 12% atau mungkin dia udah untung 10%, ya udah jual aja dulu, makanya dia buang barangnya, dia jual. Dibelilah sama si pembeli, si investor yang mau beli. Begitu terus si mekanismenya. Nah, makanya kenapa transaksinya bisa terjadi. Nah, terus ada juga nih yang misalnya, Bu, saya ngantri nih di harga ini kok nggak dapet-dapet ya, gitu kan, lama banget gitu. Nah, itu memang biasanya karena tadi harga yang ditawarin, animonya juga nggak terlalu banyak. Jadi orang kayak, ya udah kalau misalnya memang dikasih harga segitu ya, alhamdulillah, nggak ngasih, ya udah gitu. Saya nggak maksain harus dapat barangnya di harga yang lebih tinggi atau lebih rendah, makanya transaksinya nggak terjadi-jadi gitu. Jadi harganya stagnan aja di situ-situ aja gitu teman-teman. Atau bisa jadi, nah ini dari jumlah antrian sama yang mau melakukan transaksi itu lebih banyak yang antri dibanding yang langsung melakukan transaksi gitu. Jadi itu yang biasanya kenapa sih kok harga saham bisa match padahal harganya berbeda, atau misalnya saya udah antri lama-lama kok nggak dapat ya sahamnya, atau nggak kembali atau nggak jual-jual, itu juga sama. Jadi memang balik lagi, namanya di pasar itu pasti kembali ke animo investor untuk melakukan transaksi jual beli, dan semua investor itu punya punya pikiran masing-masing berapa sih harga yang layak buat mereka bayar untuk bisa mendapatkan sahamnya gitu. Jadi itu yang bisa menyebabkan harga sahamnya naik dan turun gitu teman-teman. Nah, makanya kenapa teman-teman diminta selalu untuk melakukan tadi analisa fundamental dan analisa teknikal ya. Nah, ini biasanya juga selain analisa fundamental dan teknikal, kalau analisa fundamental kan memang dari kinerja perusahaan. Nah, kinerja itu kan kalau kita ngomongin panjangnya, jauhnya, bisa jadi kenapa sih kinerjanya meningkat atau kenapa potensi kinerjanya akan meningkat. Nah, itu kan kita kembali ke belakang ya, atau kita lihat ke depan. Misalnya contohnya dengan kondisi-kondisi yang ada saat ini gitu ya, lagi pandemi, terus misalnya barang-barang kebutuhan pokok juga beberapa mulai harganya naik, lalu juga stoknya juga semakin menipis, susah gitu kan. Nah, ini efeknya apa, dampaknya? Terus misalnya ada perang lagi antara Rusia sama Ukraina, ini dampaknya apa? Efeknya apa? Karena semua itu pasti akan ada dampaknya. Nah, dampaknya itu bisa dampak negatif dan bisa dampaknya negatif ataupun positif, tergantung sektor usahanya. Ya, ada yang gara-gara kayak gini tapi jadi malah ketiban untung.
ada yang gara-gara kayak gini dari yang tadinya untung jadi rugi. Nah, itu teman-teman. Jadi kenapa harga saham pun bisa naik dan turun, animo investor pun bisa macam-macam ya, psikologisnya itu bisa macam-macam gitu. Nah, itu yang bisa yang menyebabkan pergerakan harga saham, kenapa bisa match dan kenapa enggak match. Kurang lebih seperti itu. Menjawab enggak? Ya Ibu, terima kasih. Baik, ada lagi? Ibu, ini bertanya, untuk kayak sawit itu kan kita sekarang mungkin harga berkembang profitnya. Gimana? Kan kayak sawit harganya tuh nggak mungkin ya Bu ya, langka maksudnya. Apakah pernah ada harga usahanya itu Bu? Apa saja? Teman-teman ada yang bisa bantu? Maaf suaranya putus-putus. Mungkin bisa diketik aja tuh. Oh iya, boleh dibantu di chat ya. Saya juga Boleh. tanya Bu. Di portofolio saya tuh, Bu, kan ada Sido, itu kan ada dua wallet ya Bu. Nah di sampingnya itu ada tulisan 2 LBR, itu apa ya Bu? Oke. Jadi sepertinya kalau saya nggak salah Sido itu kemarin ngebagiin antara right issue atau warrant ya. Nah, Bu, saya belum ngikutin lagi soalnya. memang jadi si perusahaan itu biasanya mereka punya ada corporate action. Nah, si corporate action ini biasanya membagikan lembar saham buat pemegang sahamnya. Nah, itu ada kayak presentasenya. Jadi kalau misalnya per 500 lembar saham yang dia atau 100 lembar saham yang dia punya, dia dapat 1 lembar baru gitu kan. Nah, ini kayaknya Noval ya. Nah, Noval ini kayaknya dapat pembagian itu. Nah, karena 2 lembar, sebenarnya kalau misalnya dapatnya 156 lembar itu bisa ditransaksikan ya. Nih, misalnya coba kita lihat ya, ada nggak sih di Sidonya? Sido. Ada warna ya sebenarnya. Nah, biasanya dia kayak dia punya corporate action itu ngebagiin saham bonus judulnya. Nah, ketika dia membagikan saham bonus itu kan tadi ada presentasinya berapa. Nah, kayaknya Noval dapat tuh si saham bonusnya 2 lembar. Tapi nggak bisa ditransaksiin karena kalau mau ditransaksiin minimalnya harus 100 lembar. Nah, makanya biasanya kalau punya kayak gitu antara didiemin aja atau dijual atau misalnya ditransaksiin di pasar nego. Nah, kan bisa jadi ada orang yang misalnya, aduh saya punyanya 98 lembar nih, gitu kurang 2 lembar lagi. Siapa dong yang punya 2 lembar kalau boleh dijual gitu. Nanti saya beli biar saya bisa jual ke market. Atau sebaliknya, saya cuma punya 2 lembar nih, kayaknya masih nyari nih 98 lembar lagi biar jadi genap 100 lembar atau 1 lot. Nah, itu bisa gitu. Ya, jadi itu balik lagi nanti ke Noval mau didiemin aja nggak apa-apa tapi ganggu gitu kayaknya jadi punya 1 lot 2 lembar gitu ya gitu kan. Atau misalnya mau nyari 98 lembar atau mau dijual 2 lembar tapi memang tidak bisa memastikan apakah si 2 lembar itu bisa terjual atau yang misalnya mau beli 98 lembarnya bisa dapat gitu. Jadi memang akhirnya balik lagi sih ke ada nggak investor lain yang mau beli atau mau jual gitu. Tapi jualnya nanti di pasar nego, nggak bisa di sini, nggak bisa di market gitu. Nah, tadi Tika ya nanya ya, Tika minyak sawit lagi langka.
Oke, apakah mempengaruhi juga dengan harga penjualan sahamnya? Baik. Nah, ini biasanya kalau misalnya efeknya jangka panjang, ya seperti sekarang, itu juga akan mempengaruhi, ya. Biasanya mungkin kayak perusahaan-perusahaan yang dia jadi distributor atau perusahaan yang memproduksi minyak, ya minyak goreng gitu kan, atau mungkin juga bahan mentahnya, itu biasanya juga akan mempengaruhi. Nah, pengaruhnya bisa positif atau negatif tergantung nanti seperti apa kondisi di di pasaran, ya maksudnya di kondisi realnya ini seperti apa gitu. Apakah dengan kondisi seperti ini, padahal kan kita sebenarnya secara penghasilan kita itu salah satu negara yang menghasilkan kelapa sawit paling banyak ya teman-teman gitu kan. Tapi anehnya kenapa sih kok bisa langka gitu di kita gitu ya. Nah ini memang apakah ada penimbunan dari salah satu pihak gitu, atau memang karena beberapa produk atau beberapa bahan baku lain yang digunakan untuk membuat misalnya minyak goreng atau jadi bahan yang lainnya itu memang terkendala, akhirnya susah gitu untuk produksi ataupun juga dia menghasilkan si kelapa sawitnya, atau untuk kirimnya itu susah. Nah makanya biasanya dari situ kalau misalnya nanti dampaknya jangka panjang dan juga mempengaruhi kinerja perusahaannya, maka biasanya harga sahamnya akan turun gitu. Ya karena orang biasanya switching ke sektor yang lain gitu, mana yang lebih menjanjikan gitu teman-teman. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Tika ya. Oke, balik lagi ke aplikasi ya. Nah, ini kalau teman-teman nanti mau transaksi jual beli sudah bisa. Nah, ini karena simulasi, jadi kita biasanya hanya bisa membeli dengan harga yang saat ini terjadi. Tapi kalau mau antri, sebentar nih saya rubah aja dulu kali ya pakai akun yang real ya, sebentar. Nah, ini sekali ini ada SMS alarm. Ini SMS alarm. Ini di sini nih teman-teman fungsinya untuk memberitahukan kalau harga sahamnya menyentuh ke harga yang kita inginkan. Tapi ini sebenarnya udah dari tahun 2021 nih ya, tanggal 10 bulan 11 2021 jam 9.21 setengah 10 pagi sahamnya buka menyentuh ke harga 750. Jadi ini sebenarnya telat karena waktu itu kita masukinnya udah lama terus nggak pernah dibuka. Nah ini baru diinfoin sekarang tuh. Telkom juga sama ya, jadi banyak banget nih alarmnya nih. Oke, dah. Nah ini balik lagi ya tadi, kalau misalnya kita mau melakukan transaksi, ini aktivatornya dulu, login trading. Bukan salah. Oke. Nah, ini udah bisa ya teman-teman. Nah, ini contohnya. Ini portofolio deh. Kita lihat. Nah, nih mungkin tadi kayak siapa Noval ya? Ini saya punya saham energi, cuma 50 lembar.
Nah, ini biasanya tadi saham bonus. Ini nggak bisa saya transaksiin, jadi tapi juga nggak bisa. Maksudnya untuk saat ini nggak bisa dijual. Saya juga mau beli lagi, belum tentu ada yang mau jual gitu ya. Jadi makanya masih di sini ada 50 lembar. Jadi ya udah didiemin aja. Nah, ini kalau bisa teman-teman lihat, ini sahamnya mayoritasnya turun tuh, lihat ya, ada yang 73% nih, Energia yang tadi 50 lembar nih ada yang 24%, ada yang 58%, ada yang 46%, ada yang 83%. Nah, buat teman-teman yang transaksi ada baiknya walaupun misalnya kalian mau investasinya jangka panjang, tapi ada baiknya teman-teman juga selalu memantau pergerakan harga sahamnya. Jadi kalau misalnya nanti turun 5% gitu ya maksimalnya, apalagi karena kondisi kinerja perusahaan atau sektornya yang trennya sudah menurun, itu sebaiknya teman-teman cut loss, jual rugi aja dulu, tapi jangan cut loss mulu gitu ya, jangan cut loss terus gitu, tapi untuk meminimalisir resiko, jangan sampai nih harga sahamnya turunnya sampai puluhan persen. Nah, kecuali kalau memang teman-teman benar-benar santai banget gitu ya investasinya gitu kan, jadi maksudnya uangnya ya udah sih gitu ya disimpan, apalagi kalau kondisinya seperti ini biasanya juga mau dijual juga sayang sebenarnya gitu ya. Jadi ya udahlah disimpan aja menunggu nanti sampai harga sahamnya balik lagi. Nah, atau kalau misalnya punya uang ya, sebenarnya kayak di sini kalau dilihat walaupun turunnya 24%, tapi sebenarnya saya punya saham itu secara fundamental perusahaannya bagus ya. Ada Bank BRI Syariah, ada Unilever gitu kan. Walaupun turunnya sampai 29%, 24% gitu. Tapi secara fundamental perusahaannya masih oke, trennya juga masih bagus ya. Nah, sebenarnya kalau seperti ini kondisinya, kalau kita punya uang, itu ada baiknya bisa beli lagi teman-teman ya. Buat apa? Buat nurunin harga average-nya. Nah, kalau misalnya nanti harga average-nya turun, lalu ketika harga sahamnya udah mulai naik lagi, kita bisa ada keuntungan atau balik modal, bisa dijual gitu. Sebenarnya itu tipsnya ya, tipsnya itu. Tapi kalau memang teman-teman yang portofolionya masih baru-baru, kalau memang udah turun 3-5%, apalagi secara tadi pertama kinerja trennya udah menurun, terus harganya udah stagnan di situ-situ aja, lebih baik jual dulu untuk meminimalisir kerugian ya. Bisa switching ke saham yang lain kalau memang mau transaksi atau mau trading, bisa di transaksiin uangnya gitu ya supaya lebih berkembang gitu. Nah, ini kalau misalnya contoh tadi kita mau beli saham ya, contoh beli sahamnya apa ya, ada yang mau ngasih ide beli sahamnya apa? Brisnya udah naik 2%. Sebentar. Oke, saya mau coba nih. Saya mau beli sahamnya BRI Syariah aja deh ya. Ini saya mau antri. Oke, ini teman-teman perhatiin ya. Masukin kode sahamnya. BRI Syariah. Saya mau antri di harga 1.700 sebanyak misalnya 1 lot ya. Teman-teman lihat nih, yang di 1.700 bid ini ada 7.035, ada 7.040 tuh ya, di antriannya nambah terus ya. Jadi saya klik buy. Ini dana yang akan terpotong dari rekening saya, contohnya. Saya klik OK. Masuk ya ordernya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini ini antriannya nambah. Coba kita lihat di status. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Bentar, nah, saya tadi antri beli sahamnya BRI Syariah di harga 1.700 sebanyak 1 lot. Ini match-nya masih 0 karena belum match ya. Ini waktu ordernya. Nah, ini ada berapa lot di depan saya? Itu ada 2.517 lot, teman-teman ya. Jadi saya masih nunggu antrian itu 2.517 lot di depan saya. Gitu, kurang lebih ya. Nah, ini
ordernya dari 49 dari 53. Jadi kita bisa lihat kita nunggu berapa lot sih di depan kita gitu ya. Nih coba kita lihat nih, kita kecilin lagi. Nih sekarang 2466 ya. Jadi ini kalau misalnya ada transaksi yang terjadi, ini akan semakin berkurang. Nih, sekarang antriannya ada 7.117. Ya, ditambahin lagi yang mau beli di harga 1.700. Tuh. Sekarang jadi berubah turun lagi 2332 karena barusan transaksinya terjadi lagi. Nih, kalau teman-teman mau perhatiin. Nah, nih di harga 1.700. Kalian lihat antrian ini, terus lihat di harga di sini. Ini jumlah lot yang sudah ditransaksikan. Sama tuh berkurang lagi ya 2.191. Ini harga yang di atas ini pun nanti akan berubah-ubah gitu. Nah, ini makanya kenapa kalau misalnya ditanya ada orang yang sebetulnya nggak antri tapi dia juga tetap memantau melakukan transaksi jual belinya. Nah, atau misalnya kebalikannya nih, saya mau beli sahamnya Unilever. Harganya sekarang 3.700. Atau misalnya tadi saya punya saham apa aja sih, lupa. Coba kita cek lagi. BRI Syariah ada 3 lot. Apa ini? Oh, tuh. Udah match ya order saya yang sahamnya BRI Syariah nih. Tadi saya punya 3 lot, sekarang jadi 4 lot. Ya, teman-teman ya, udah match ya. Nah, itu makanya kenapa ordernya bisa cepat, bisa lama. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya contohnya nih saya mau beli sahamnya Unilever. Coba sebentar. Atau sahamnya PPRO deh. PPRO nih, PP Property. Harganya Rp50 nih teman-teman nih, jadi saham tidur nih biasanya harganya udah menyentuh harga terendahnya ya. Jadi nggak ada yang mau transaksi, ini kebenaran hari ini ada transaksi. Ini saya mau coba beli ya, kita lihat nanti dia berapa lama matchnya. PPRO. Tuh, saya tadinya punya 202 lot, saya antri di harga 53 deh. Ya. Beli 3 lot biar pas 205. Baik. Cuma 15.923. Nih harganya sama kayak kita beli cilor ya. Kita klik OK. Nah, udah masuk nih ordernya. Kita lihat. Ini masih open, yang udah match pindah ke bawah, ini udah nggak bisa dibatalin karena kita udah beli sahamnya. Nah, si PPRO ini antriannya ada 238.714 lot di depan saya ya. Jadi kalau misalnya nunggu, ini udah biar kita tunggu aja ya karena dia posisinya masih open. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di sini dana kita sudah berkurang ya, tadi 1, berapa ya uangnya ya? 1,8 apa berapa. Nah, sekarang udah berkurang nih untuk beli saham. Oh enggak, tadi ada 1,3 apa 1,4 gitu. Ini udah dan 170.000 buat beli sahamnya BRI Syariah. Sama ini masih open 15.000 beli sahamnya PPRO gitu ya, teman-teman ya. Nah, makanya tadi kalau misalnya teman-teman pastiin dulu nih mau investasinya jangka panjang, jangka pendek, atau jangka menengah supaya kita bisa menentukan beli saham yang mana. Terus kira-kira nih kalau lagi aktif kita bisa antrinya cepat apa lama gitu. Nah, ini kayak misalnya tadi BRI Syariahnya sekarang turun 1695, padahal barusan tadi 1.700. Kalau mau beli lagi boleh nggak? Boleh. Mau misalnya mau di antriin jual lagi di 1725 nih, harga tertingginya juga boleh, nggak apa-apa gitu teman-teman ya. Jadi memang itu balik lagi ke keinginannya teman-teman. Nah, lalu balik lagi dulu. Nah, lalu ini misalnya teman-teman ada
dari market info ini, tadi misalnya kita mau lihat share information ya dari laporan keuangan. Nah, ini di share information, masukin aja kode sahamnya. Kita bisa lihat dari company profile-nya, lalu pemegang sahamnya siapa aja. Nih kalau misalnya nanti teman-teman jadi salah satu pemegang saham mayoritas, namanya akan masuk nih ke sini ya. Nih ada Koko Alun Akbar nih 0,05%. Lalu ada DPLK Bank BRI Syariah nih 0,92% gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat siapa aja pemegang saham utamanya. Lalu ada manajemennya, lalu ada share info. Share info ini kapan perusahaannya pertama kali listing, berapa waktu harga listingnya, dan berapa harga sekarang. Ya, teman-teman bisa lihat. Lalu ada pergerakan harga sahamnya dalam jangka waktu 1 tahun terakhir. Nah, ini kita bisa jadi gambaran nih. Kemarin 1 tahun terakhir itu terendah tuh di harga 1.495. Tertingginya di 2.920. Sekarang harganya 1.690. Berarti ada nggak sih potensi harga sahamnya bisa turun sampai dengan 1.495? Bisa aja kalau memang secara animo investornya sudah menurun, tren perusahaannya menurun, dan juga kinerjanya menurun. Tapi kalau misalnya dilihat dari pergerakan harga saham rata-rata per harinya dalam satu periode ini masih di atas harga terendah tahun kemarin, berarti ada kemungkinan, apalagi kalau misalnya masih banyak investor yang punya animo untuk transaksi di sahamnya lebih tinggi, maka biasanya juga harganya akan meningkat kembali gitu ya teman-teman ya. Lalu ada laporan keuangan. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih udah kuartal keempat di 2021, yang kuartal 1 2022-nya belum keluar. Tapi kita bisa lihat minimal nanti kalau misalnya teman-teman menjelaskan teman-teman yang baru pemula, yang baru mau belajar investasi, terus gimana caranya melihat, membaca laporan keuangan. Setidaknya yang bisa disampaikan adalah satu net profit-nya, ya. Cari perusahaan-perusahaan yang sudah membukukan keuntungan, ya. Kalau mau lebih ngecek lagi, boleh bandingkan misalnya tahun 2020 berapa keuntungannya Bank BRI Syariah. Lalu tahun 2021 berapa keuntungannya Bank BRI Syariah? Meningkat apa enggak gitu ya. Nah, ini terakhirnya itu untuk kuartal keempat itu dia keuntungannya 3,02 triliun. Nah, biasanya kalau keuntungannya meningkat dari tahun ke tahun, ini nilai EPS-nya pun akan semakin besar, teman-teman. Ya, jadi tinggal dilihat aja nilai EPS-nya besar enggak. Nanti bandingkan dengan sektor yang sama. Nah, itu yang pertama. Lalu ada price earning ratio. Nah, ini biasanya cari PER-nya yang lebih kecil daripada rata-rata industrinya, ya. PER itu menunjukkan harga sahamnya masih murah atau sudah mahal gitu. Tapi sebenarnya murah atau mahal itu balik lagi sama value-nya. Jadi ada juga yang PER-nya sebenarnya udah kemahalan, teman-teman gitu ya. Udah mahal banget nih harga sahamnya gitu. Tapi secara investornya masih optimis mau memegang saham karena secara value perusahaannya memang nggak masalah gitu ya, harganya segitu ya, mereka pasti akan beli-beli aja sahamnya gitu. Harga sahamnya ya bisa jadi akan terus meningkat gitu, walaupun pasti nanti akan ada masanya koreksi. Nah, di situ peluang maksudnya buat teman-teman yang misalnya mau investasinya jangka panjang, ada baiknya ketika dia misalnya memang udah jenuh harga sahamnya terus mau koreksi, dan koreksinya bisa jadi waktunya agak lama, jual aja dulu ya. Nah, sambil kita merealisasikan keuntungan. Nanti kalau udah turun lagi harga sahamnya terus sudah mulai naik, baru beli lagi. Nanti simpan lagi dalam jangka panjang, itu juga bisa gitu ya. Nah, PER ini dalam arti biasanya apakah harga sahamnya udah kemahalan atau masih murah, itu sama juga kayak kalau kita beli handphone, teman-teman. Kadang-kadang banyak juga handphone dengan berbagai macam merek gitu ya, tapi semuanya handphone, fungsinya buat telepon, buat WA, buat
scroll media sosial gitu ya, buat nonton dan lain sebagainya. Tapi kenapa harganya beda-beda? Ya, nah tergantung mereknya. Nah sama ini juga tergantung nih perusahaannya namanya apa gitu kan. Nah dari situ teman-teman bisa lihat kenapa sih kok kalau handphonenya mereknya iPhone, Samsung gitu misalnya ya, atau mungkin beberapa handphone kayak Xiaomi atau apa juga harganya udah lumayan mahal gitu ya, atau mungkin yang paling mahal iPhone deh gitu. Padahal kalau misalnya dilihat dari fasilitas, kita mau download ini, download itu harus bayar gitu kan, bayar lagi gitu, udah handphone yang mahal gitu kan. Tapi orang mau loh gitu beli handphone dengan fasilitas yang sama-sama aja, kegunaan atau fungsinya, terus malah masih harus bayar beberapa aplikasi tambahan apa yang mau digunakan dengan harga yang cukup tinggi, tinggi banget gitu malah ya. Beli handphone bisa dapat motor gitu kan teman-teman ya. Tapi orang mau beli gitu karena ya tadi dia lihat value perusahaannya ya. Jadi nggak masalah harganya mahal gitu. Atau misalnya sebenarnya menurut kita mahal banget sih tuh handphone, kemahalan, tapi ada juga sebagian orang yang merasa nggak masalah mereka bayar mahal karena mereka dapat value-nya gitu. Nah, ada juga sebaliknya, misalnya ada handphone yang mungkin mereknya mungkin tidak terlalu familiar atau mungkin kurang menjual, padahal secara fungsi gitu ya, secara secara kualitas juga nggak kalah gitu, tapi harganya memang tadi murah gitu kan. Padahal sebenarnya ya tadi balik lagi itu pilihan buat investor mau yang mana. Misalnya kalau memang punya uang bisa beli saham-saham dengan harga yang sudah tinggi, ya memang kelebihannya adalah harganya akan stagnan gitu ya, naik turunnya tuh nggak akan terlalu jauh, tapi harganya pasti akan bertahan gitu karena memang value perusahaannya. Tapi ada juga saham-saham yang memang harganya sebenarnya dianggap masih murah, yang potensinya adalah harganya bisa semakin tinggi atau mungkin harganya juga stagnan di situ-situ aja. Makanya kenapa balik lagi sih teman-teman harus punya strategi untuk melakukan transaksi melakukan transaksi investasinya gitu ya. Jadi itu yang bisa diinfokan ke investor baru adalah lihat net profitnya, cari perusahaan yang untung, lalu nilai EPS-nya selalu tumbuh, lalu PER-nya cari bandingkan dengan rata-rata industrinya mana yang paling rendah ya. Nah, kalau book value itu nilai bukunya udah berapa kali sih nilai buku perusahaannya udah 2,76 kali gitu dari nilai bukunya. Lalu juga ada debt to equity ratio, di kemampuan perusahaan membayar utang memang baiknya sih kurang dari 1, tapi kalau perbankan biasanya akan tinggi nih debt to equity ratio-nya karena memang mereka menyalurkan kredit biasanya ya. Lalu return on equity-nya ini kurang lebih 12,11%. Nah, teman-teman bisa bandingkan nih, misalnya kalau BRIS kemarin kita lihat sama bank. Ya. Ini kalau secara laporan keuangan, secara fundamental sebenarnya tidak menjual si perusahaannya untuk jangka panjang. Karena untuk saat ini masih minus-minus semua ya. Tapi kalau misalnya memang kita mau lihatnya dari pergerakan harga sahamnya, ini bisa jadi menarik kalau pengen dapat capital gain aja gitu teman-teman. Jadi makanya banyak sekali cara-cara untuk meminimalisir resiko ketika kita investasi di saham ya. Kalau teman-teman mau lihat lagi misalnya dari Bank BRI ini yang konven ya kan banyak ya. Net profitnya 31,06 triliun, nilai EPS-nya 207. PER-nya sebenarnya lebih kecil nih dibanding BRI Syariah ya. Tadi beri saja 26 kalau nggak salah ya. Lalu ada book value-nya 2,44. Debt to equity ratio-nya pasti tinggi-tinggi karena dia perbankan. Return on equity-nya kurang lebih 10,76%. Harganya sekarang 4.680. Coba kita bandingkan sama misalnya BBCA. Teman-teman bisa lihat PER-nya lebih tinggi 31%, book value-nya juga 2 kali lipatnya, debt to equity ratio juga lebih tinggi, tapi keuntungannya dibanding BRI, coba kita lihat BRI berapa sih tadi ya, BRI dengan profit yang 31 triliun, EPS-nya 207, BBCA
profitnya sama 31,42 triliun sama ya 31 triliunan. Di sini 0 IPS-nya 257. Nah, ini harganya lebih mahal nih 8.075. Tapi memang balik lagi kalau misalnya secara fundamental mana yang lebih murah ya kan untuk jangka panjang, pilihnya adalah Bank BRI. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah mature pengen nyari capital gain yang pasti misalnya atau harga sahamnya sudah stabil, ya pilihnya Bank BCA gitu teman-teman ya, walaupun di BCA juga kan ada stock split ya. Terus ada lagi misalnya Bank Mandiri. Nah, ini Bank Mandiri tuh dibanding BRI, BCA Mandiri harganya di bawah BCA ya. Tadi BCA 8.000, Mandiri 7.000, BRI 4.000. Tapi kalau teman-teman lihat dari nilai keuntungannya memang lebih kecil Bank Mandiri ya 28,02 triliun, tapi annual EPS-nya paling besar atau paling tinggi. Jadi kalau dilihat dari kinerjanya Bank Mandiri itu meningkat terus gitu ya. Nah, price earning ratio-nya juga masih rendah nih 12,77 dibandingkan sama BRI dan BCA yang tadi udah 20 sekian. Book value-nya juga sama 1,75. Tapi teman-teman lihat di sini debt to equity ratio-nya lebih tinggi 6,48 ya. Sama return on equity-nya lebih tinggi 13%. Makanya ini jadi nggak bisa saklek gitu ya, kalau ini pasti ini, kalau ini pasti ini, enggak. Tapi ini bisa jadi gambaran teman-teman. Idealnya yang mana sih buat investasi saya gitu ya. Ini untuk laporan keuangan. Oke, ada lagi yang mau ditanyain dulu? Oh, oke, ini ada pertanyaan dari Tika ya. Bu izin bertanya, untuk membeli sebuah saham di jumlah tertentu, apakah harus wajib memakai materai 10.000? Oke, nah memang saat ini sedang diberlakukan materai digital itu ya teman-teman ya untuk transaksi, tapi baru diberlakukan kalau transaksinya minimalnya 10 juta. Jadi 10 juta ke atas baru dikenakan. Jadi kalau buat teman-teman yang transaksinya di bawah 10 juta itu nggak dikenain bea materai gitu ya. Cuma pastikan kalau kalian trading atau transaksi jual belinya cepat dalam 1 hari, pastikan keuntungannya juga udah nutupin fee transaksi beli dan jualnya ya. Jangan sampai cuma naik 1 atau 2 poin belum dapat keuntungan, tapi malah cuma untuk bayar fee transaksinya doang gitu ya teman-teman ya. Gitu. Oke. Saya lanjut lagi dulu ya. Boleh. Kalau fee jual sama fee belinya itu berapa ya, Bu? Oke, kalau fee beli, total transaksi ditambah 0,15%. Ya, kalau fee jual, total transaksi dikurangi 0,25%. Kenapa beda 0,10%? Karena memang untuk pajak penghasilan. Jadi buat teman-teman yang nanti udah punya NPWP atau investor-investor yang sudah bekerja punya harus lapor pajak gitu ya, SPT tahunan, itu nggak usah dihitung ulang. Jadi nggak harus bayar lagi karena sudah dipotong ya. Jadi udah bersih aja pokoknya. Nanti tinggal minta aja bukti potong pajaknya ke Pintrapos Sekuritas, nanti tinggal dilampirkan gitu. Ya. Ini saya ini di chat ya, beli total transaksi ditambah 0,15%. Kalau fee jual sama boleh ya teman-teman, kalau ada banyak pertanyaan di lapangan terkait transaksi boleh disampaikan juga. Nah, gitu ya. Ini fee beli sama fee jualnya ya. Jadi total transaksi ditambah 0,15%, fee jual total transaksi dikurangi 0,25%. Dan ini otomatis nanti sudah diaplikasikan di sistemnya, sistem online tradingnya ya. Jadi nggak usah ngitung sendiri. Ibu, untuk yang kemarin SPM itu kan sempat ada beberapa yang memang masih belum selesai ya Bu ya. Di antaranya itu kasusnya itu
katanya tertolak dan bisa mengirimkan secara offline gitu Bu. Nah itu bisa dicoba untuk secara online lagi atau memang betul-betul harus secara offline Bu? Oke, baik. Nah, iya betul. Banyak banget kejadiannya teman-temannya yang registrasi online ditolak, terus dapat email yang diminta untuk ngisi formulir fisik gitu ya, atau secara konvensional gitu, nggak secara online. Nah, sebenarnya bisa registrasi ulang ya. Nah, biasanya nanti boleh teman-teman panitia dibantu aja namanya dan emailnya apa. Nanti kita cek, nanti kita bantu khawatirnya karena kalau misalnya berulang-ulang tuh biasanya takutnya emailnya ditolak, pernah dipakai gitu ya misalnya gitu kan. Nah, nanti info aja ke kita buat saya minta cancel dulu supaya temannya bisa registrasi ulang. Nah, tolong sampaikan ke teman-temannya kenapa sih kok kadang-kadang banyak yang ditolak gitu ya. Nah, terkait misalnya pertama itu biasanya dari mekanismenya mereka. Jadi pastikan ketika mereka mulai registrasi itu harus harus download dulu aplikasinya ya, aplikasi Profits Anywhere-nya bisa di Play Store atau di App Store. Atau bisa juga memang mereka registrasinya masuknya ke web ya, versi web gitu kan. Nah, sebenarnya nggak jadi masalah mau versi web ataupun yang versi mobile yang dari Profits Anywhere, tapi biasanya yang jadi kendala itu ketika misalnya ada permintaan izinkan akses dokumen, akses foto, akses video, itu kadang suka ada yang ditolak ya, mereka nggak izinkan. Nah itu jadi nanti akhirnya kayak nggak bisa upload lah, atau misalnya nggak bisa lanjut lah. Nah itu hal-hal itu hal kecil tapi jadi kendala ke depannya. Jadi pastikan ketika ada permintaan izinkan itu izinkan aja semuanya gitu ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya ketika teman-teman upload dokumen itu ada yang memang kita tahu ya, maksudnya gini, memang saat ini tuh data diri kita itu kan kadang-kadang banyak ya disalahgunain sama orang ya, buat dipakai pinjol lah, buat dipakai, pokoknya banyak deh bisa disalahgunain buat hal-hal yang nggak baik gitu. Nah, cuman jangan khawatir. Jadi kadang-kadang, karena temennya takut gitu kan, ini diupload nih gitu kan maksudnya kita nggak tahu nih nguploadnya kemana, ke siapa gitu. Terus kadang-kadang mereka tuh foto KTP-nya jauh, jadi nggak kelihatan. Satu, atau misalnya deket tapi ada backlight ya, atau misalnya di foto nih tapi tanda tangannya ditutupin sama dia, atau mungkin fotonya ditutupin sama dia, jadi intinya nggak full si KTP-nya tuh kelihatan dengan jelas gitu teman-teman itu. Terus sama teman-teman yang mungkin pakai nikab, memang kan maksudnya kalau di agama kita ya, karena kan kadang-kadang juga fotonya masih tetap diceknya, diverifikasinya sama orang gitu ya, walaupun by system. Nah mungkin kalau berkenan boleh dilepas dulu gitu ya nikabnya, ataupun kalau enggak minimal KTP-nya jelas ya. Nah sama kalaupun yang foto-foto selfie, teman-teman pakai baju yang rapi, yang formal gitu ya, karena banyak banget tuh teman-teman mahasiswa itu kenapa pada ditolakin. Jadi fotonya kayak sambil tidur-tiduran, terus rambutnya acak-acakan, terus bajunya kadang-kadang juga nggak proper. Nah hal-hal kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang juga yang cowok-cowok kadang-kadang nggak pada pakai baju gitu, kayak lagi panas apa gimana kali, santai gitu, mereka tuh kayak foto. Nah itu kadang-kadang hal-hal seperti itu yang akhirnya ditolak si pembuatan rekeningnya teman-teman ya. Terus misalnya lagi bikin videonya rame atau nggak ada suaranya gitu-gitu. Jadi hal-hal teknis-teknis seperti itu yang kadang-kadang menggagalkan pembuatan rekening. Jadi memang yang memverifikasi itu masih sistem dan manusia. Jadi maksudnya masih ada orang yang secara misalnya dari sistem udah masuk, itu akan dicek lagi oleh kita bagian back office itu apakah ini layak atau enggak, karena kan memang ketika teman-teman jadi investor, data diri teman-teman itu digunakan, apalagi kan saham itu bisa diwariskan ya.
Nah, kita kan nggak pernah tahu gitu ke depannya, siapa tahu teman-teman punya rezeki yang banyak, investasinya berkembang jadi besar. Nah, jadi salah satu pemegang saham mayoritas, jadi memang butuh data yang valid, yang formal untuk digunakan gitu. Jadi mungkin itu yang tolong diinfoin ya ke teman-teman ya gitu. Dan gunakan alamat email yang Gmail gitu. Oke, ada lagi terkait pembukaan rekening? Oh iya, sama ini. Nih, mungkin saya kasih contoh kali ya. Ini kan kadang-kadang teman-teman suka dapet apa namanya, apa tuh? Ada pilihan kalau misalnya pas registrasi di web ada yang simplifikasi sama yang non simplifikasi. Ya, kalau nggak salah, benar nggak sih? Iya Bu, betul. Nah, untuk simplifikasi itu khusus untuk yang pemegang tabungannya BCA. Jadi kalau buat teman-teman yang tabungannya bukan BCA, sebaiknya pilih yang non simplifikasi. Makanya kenapa kadang-kadang suka ada info, kok saya registrasinya nggak bisa lanjut ya, terus nggak bisa merubah nomor rekening tabungan pribadi. Nah itu biasanya dia salah ngeklik, salah milih. Jadi harusnya milih non simplifikasi, misalnya dia bank pribadinya BRI, terus dia kliknya simplifikasi. Nah pas dia mau masukin nomor rekening BRI dia pasti nggak akan bisa, nggak akan mau gitu teman-teman. Ya jadi tolong diingetin juga, simplifikasi itu khusus buat yang punya tabungan pribadinya BCA, nanti RDN-nya pun BCA. Nah buat teman-teman yang rekening tabungannya bukan BCA, memang disarankannya lebih cepat atau lebih mudah pakainya Sinarmas gitu teman-teman ya. Oke, mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi nanti kendala-kendala di lapangannya bisa lebih diminimalisir ya teman-teman ya gitu. Jadi pokoknya kalau ada izinkan harus diizinkan, tapi kalau misalnya apa namanya foto dan yang lain-lainnya harus proper aja, harus sesuai dengan standar gitu. Jangan apa namanya, jangan dijauh-jauhin, jangan ditutup-tutupin gitu. Nah itu yang nanti akhirnya jadi ngulang lagi gitu ya. Oke. Terus untuk aplikasi apalagi yang teman-teman pengen tahu? Bu, kalau saham waran sama ETF itu apa ya, Bu? Oke, jadi kalau waran sama ETF. Jadi kalau ETF dulu ya, ETF itu sebetulnya adalah kumpulan saham dan reksadana dan produk derivatif lainnya yang bisa diperdagangkan di market di sini, di bursa ini gitu. Nah, cuman kebetulan memang Pintraco Sekuritas itu belum jualan ETF ya. Karena kalau kita punya produk ETF itu kita harus punya kerjasama dulu sama aset manajemen yang jual reksadana gitu untuk bisa apa namanya nanti bisa ditransaksikan. Jadi investor kita bisa beli produk ETF, nanti muncul nih di sini. Nah ini sekarang kalau kita di Pintraco belum ada karena memang belum ada kerjasamanya. Jadi ETF itu gabungan antara produk reksadana, terus derivatif, atau gampangnya tuh kayak reksadana tapi di online kan gitu. Jadi bisa beli di market ya teman-teman ya. Jadi ada reksadana, ada pasar uangnya, ada derivatifnya. Itu di satu produk bisa beli di aplikasi online trading. Tapi dengan catatan perusahaan sekuritasnya harus sudah punya perjanjian atau kerjasama dengan aset manajemen yang mengeluarkan produk ETF tersebut gitu. Nah, Pintraco Sekuritas untuk saat ini belum ada atau belum punya. Jadi kita hanya masih pure transaksinya saham aja, saham yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia gitu. Itu untuk ETF. Kalau waran, jadi itu ada saham turunan ya. Biasanya perusahaan itu ada right, ada waran ya. Ini mirip tapi beda dikit lah. Kenapa mirip? Karena
semuanya ada jangka waktunya, ya. Ada jangka waktunya, jadi ada yang memang itu biasanya ada yang haknya si investor, ya. Jadi kalau haknya investor ini biasanya dapat si right yang belakangnya R, misalnya BBRIR gitu ya, atau BBRIW waran. Nah, kalau waran ini biasanya jangka waktunya lebih lama, ya bisa beberapa tahun gitu. Nah, ini boleh dijual, boleh ditebus. Sama sih sebenarnya si waran sama si right ini boleh dijual dan boleh ditebus. Tapi kalau misalnya jadi kayak saham turunannya, ya. Jadi saham turunan itu nanti bisa dikonversi ke saham utama. Kalau right itu dia udah dapat memang karena berhak, kalau waran ini boleh dibeli. Gitu, teman-teman. Jadi nanti misalnya ada perusahaan atau misalnya apa ya? Misalnya Tins gitu ya, atau misalnya Aali gitu, dia ngeluarin saham waran, ya Aali W nanti kodenya. Nah itu diperjualbelikan nih di sini. Nah teman-teman boleh bisa beli atau mau nebus juga bisa nanti pada waktu jatuh tempo. Tapi kalau yang right itu nanti teman-teman udah dapet apa? Udah sebagai pemegang saham biasanya udah dapat bagian si right-nya. Boleh dijual, boleh ditebus gitu teman-teman. Ya. Mana coba kita lihat ada nggak ya si waran tuh share summary. Coba kita lihat. Oh iya ada nggak ya? Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Nih ada nih train waran. Ya, coba kita lihat. Nih, waran. Nih, ada ya, kuas W nih. Ini contoh aja lah ya. Nah, waran tuh biasanya sama si right juga harganya mulai dari Rp1. Ini waran seri 1 as of field TBK. Nah, ini harganya mulai dari Rp1 nih bisa ditransaksikan di sesi 1. Boleh nanti ketika jatuh temponya mau dijual sekarang, ditransaksikan sekarang, jual beli sekarang boleh, atau mau nanti pas jatuh tempo juga misalnya mau dikonversi ke saham utamanya, kuas kode sahamnya ya, juga boleh ya. Nah ini untungnya apa sih gitu, misalnya gini, ini sekarang kan harganya kuas, harganya saham utamanya itu 76, ya kan? Sementara harga warannya itu bisa dari mulai 1, ya kan, sampai ya bisa sampai 100% sih sebetulnya naiknya gitu kan. Contohlah harganya sekarang Rp18, Rp18, Rp19. Nah, nanti waktu penebusan misalnya bisa ditebus di harga Rp50 gitu misalnya ya teman-teman ya. Nah, di satu sisi ketika kalian mengkonversi ke harga 50, terus kalian masuk ke saham utama, harganya 70, berarti kalian ada keuntungan nih. Ya, gue beli di modalnya harganya 50, tapi bisa dijual di harga 70-an, ada selisih Rp25. Nah, atau misalnya ini mau ditransaksiin di warannya, jadi harganya bisa dari mulai Rp1 dan ya naik turun ya, ini kan ini udah naik 5% nih judulnya. Nah, tinggal nanti teman-teman cari selisihnya aja, cari capital gain-nya aja, beli di 18, nanti misalnya bisa naik sampai berapa nih, sampai 30 mau dijual. Nanti pas turun beli lagi, jual lagi juga boleh gitu ya. Jadi itu bedanya saham utama sama waran atau right-nya gitu teman-teman. Mudah-mudahan menjawab ya. Berarti saham waran tuh pesen apa gimana, Bu? Nggak pesen sih, jadi kan si saham utamanya memang mengeluarkan saham waran ini gitu. Jadi nanti belinya tetap di market gitu, kita bisa belinya di market. Biasanya nanti ada jadwalnya di corporate action, teman-teman bisa baca tuh beritanya. Nih misalnya coba ya, berita
jatuh tempo saham luas waran. Coba banyak ya luas tuh ada Pura nih, ada nih teman-teman bisa lihat mana sih perusahaan apa aja sih yang mengeluarkan waran gitu dan kapan jatuh temponya. Nah ini contohnya ada misalnya CMNP ini ini jasa marga apa namanya jalan tol ya, pengelola jalan tol nih CMNP. Dia ngeluarin waran tuh, dia nanti baru akan jatuh tempo itu tanggal 14 November 2025, harganya 980 ya. Kita lihat di sini CMNP nih kan ada ya warannya ya teman-teman ya. Sekarang harganya kalau nanti nih harga saham utamanya itu di 2000-an, 1900 sampai 2000-an. Nah, saham warannya ditransaksikan kalau nanti tanggal berapa nih? Tanggal 25 November 2025 ya, berarti masih berapa? 3 tahun lagi. 3 tahun lagi kalau mau ditebus harganya 980. Nah, kalau misalnya sekarang ditransaksiin harganya range-nya dari 900-an sampai 1000 gitu, ngerti nggak teman-teman? Jadi kayak saham turunannya. Jadi harganya tuh di bawah saham utamanya, tapi ada jangka waktunya gitu. Jadi nggak, kan kalau yang saham utama kan emang dia listing aja terus selama nggak pilot atau di delisting gitu kan. Kalau ini ada saham turunannya. Nah, saham turunan ini harganya lebih rendah dari saham utamanya. Nah, ini bisa ditransaksikan di sesi perdagangan sesi pertama dan ada jangka waktunya. Itu bedanya. Fungsinya buat apa sih? Ya sebenarnya sama-sama aja untuk menarik minat masyarakat atau investor untuk melakukan transaksi di perusahaan atau di sahamnya si CMNP ini gitu teman-teman ya, dengan harga yang lebih rendah. Jadi intinya kalau misalnya investor misalnya beli saham lebih murah terus nanti dikonversi ke saham utamanya harganya lebih tinggi kan ada keuntungan kan. Jadi ya udah yuk kita transaksi di warannya aja gitu. Jadi kayak dikasih, kalau barang tuh dikasih barang second line-nya gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya ada yang jual apa sih biasanya kayak ya kayak kita beli mobil lah ya, kan ada versi mahalnya sama versi LGCG-nya gitu kan, versi murahnya gitu. Kalau mau beli yang mahal ya, misalnya kalau beli merek Honda, kita belinya yang harganya 500 jutaan gitu. Nah, kalau mau yang murah, ini bisa beli di bawahnya, misalnya beli Brio gitu. Nah, ini saham turunan tuh kurang lebih seperti itu. Nah, cuma bedanya kalau misalnya si Brio-nya ini dijual lagi, itu bisa harganya dengan harga murah nanti bisa dikonversi. Kalau misalnya jadi saham utamanya, kita bisa dapat keuntungan dari selisihnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Gimana? Tadi siapa yang nanya ya? Berarti kalau misalkan udah lewat jangka waktunya terus kita belum ngejual, berarti otomatis ke konversi ke saham utamanya apa gimana? Enggak. Nanti biasanya ya udah nggak bisa biasanya nanti ditanya dulu ini mau dijual atau mau ditebus, biasanya gitu. Tapi kalau misalnya nanti nggak dijual, nggak ditebus, ya tetap punya, tapi nggak bisa ditransaksiin. Nah, nanti biasanya kalau ditransaksiinnya tadi balik lagi harus ke nego atau ke tunai gitu. Pasar nego atau pasar tunai gitu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke. Ada lagi? Ibu, mohon maaf, Ibu bertanya. Kan tadi nyoba login ke aplikasi ya Bu ya? Udah masukin email, udah masukin udah masukin sandi yang sesuai sama di email Bu. Cuman
salah mulu, incorrect mulu. Berarti gimana Bu ya? Oke. Itu baru buka rekening atau udah lama? Dari yang waktu itu pas STM Bu. Dari SPM. Udah dapat info nomor RDN-nya belum? Udah. Udah. Tapi masih invalid. Dari SPM ke sekarang itu berapa lama ya? STM kalau nggak salah bulan Desember. Desember ya. Nah, ini kan udah minta reset password aja. Itu kayaknya udah kelamaan nggak buka aplikasi. Ya. Berarti minta reset passwordnya lewat email apa gimana Bu? Iya, lewat email. Emailnya yang terdaftar kemarin waktu buka rekening saham. Nanti email ke cs@pintracosekuritas.com. Ini saya ini ya di sini ya. cs@ Nah, ini ya, cs@pintracosekuritas.com. Nanti beritanya minta reset password dan PIN, kan? Nanti di info aja nama lengkap siapa, terus nama ibu kandung. Supaya kalian enggak bolak-balik, karena biasanya nanti kalau cuma ngirim nama lengkap, minta reset password dan PIN, ya apa namanya, nanti dia ada email lagi tuh minta nama ibu kandung atau minta dokumen misalnya KTP. Nah, daripada bolak-balik nanti langsung aja diinfoin ya. Terus kalau misalnya udah 2 atau 3 hari nggak ngerasa terima email, coba cek di spam, karena biasanya nanti dia suka masuknya ke spam ya, nggak masuk ke inbox gitu ya. Ibu, kalau itu teh berarti ada batas waktu tertentu nggak? Misalkan 3 bulan kata sandinya langsung incorrect apa gimana Bu? Sebenarnya sih nggak ada batasan kata sandinya tuh incorrect. Cuman kalau misalnya teman-teman dari yang buka rekening saham terus udah dapet RDN, ada baiknya langsung login dulu pertama kali gitu. Jadi mungkin juga infonya ke teman-temannya yang buka rekening. Pokoknya kalau kalian udah dapat RDN, langsung login ya, coba login gitu, login ke aplikasi. Nah, kalau udah login, mau diganti password sama PIN-nya, karena kan kadang-kadang passwordnya tuh suka ngarang ya, angka hurufnya ngaco gitu kan, kadang-kadang kita kan nggak ingat gitu. Nah, boleh diganti dulu, change password sama PIN. Nah, nanti untuk nge-maintain supaya nggak keblokir, karena kan biasanya kalau udah login pertama kali udah bisa masuk, terus 1 bulan nih full nggak teman-teman buka aplikasi terus nggak login lagi, itu keblok lagi. Oh, iya Bu. Tuh, jadi makanya nanti setelah pokoknya udah dapat RD. Nah, kadang-kadang gini, baru terima mau nyoba nggak bisa nih Bu, nggak bisa masuk gitu, yang baru-baru registrasi gitu kan. Terus misalnya mereka mau coba apa namanya password sama PIN-nya nggak bisa misalnya, udah tunggu aja dulu deh sampai nanti terima RDN. Nah, udah sampai terima RDN, login pertama kali, ganti password, ganti PIN, terus misalnya 2-3 hari login lagi gitu, atau misalnya nanti jangan sebulan didiemin, misalnya mau malam-malam, mau pagi-pagi, mau hari libur, nggak apa-apa. Yang penting kalian login aja, supaya nggak keblokir. Nah, terus kalau misalnya memang lupa banget, terus misalnya memang nggak keburu banget buka aplikasi selama full sebulan, ya udah balik lagi, pokoknya kesini aja ke CS, minta tolong di reset password sama PIN-nya, gitu ya, minta yang baru gitu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Memang itu biasanya kendala-kendala buat teman-teman di investor itu, yaitu tadi nggak bisa login karena kelamaan. Oh, terus sama ini kadang-kadang kenapa ya kok saya ada delay market ya di sini. Market info data is 15 minutes delay. Jadi delay ini sebenarnya berlaku kalau transaksi kita kurang dari 10 juta setiap bulan. Ya, jadi pasti kena delay market. Nah, ini harganya tuh telat 15 menit, teman-teman. Ini contohnya kayak sekarang udah jam 11, tapi di running trade masih jam 10.45. Ya, telat 15 menit. Tapi ini hanya untuk market info aja, ya. Tapi kalau transaksi mah tetap real time.
ya, tetap mengikuti harga yang update gitu. Nah, cuman masalahnya adalah kalau teman-teman yang transaksinya aktif, ya, yang tradingnya aktif, terus ngikutin pergerakan harga sahamnya, kan ini jadi telat 15 menit gitu. Nah, makanya tapi kalau misalnya aktif transaksinya lebih dari 10 juta sebulan sih sebenarnya dia nanti otomatis kembali ke update sendiri gitu ya teman-teman ya, jadi nggak akan kena delay. Nah, pertanyaannya kadang-kadang, Bu, saya pengen dong dapat update market tapi transaksinya belum segitu, gimana caranya? Tinggal bayar 22.000 per bulan, nanti biasanya dipotong dari RDN-nya. Jadi nanti email dulu lapor, minta tolong dipotong dananya dari RDN, tapi saya tetap dapat real time market info gitu teman-teman ya. Oke, ada lagi? Ini mau balik lagi ke aplikasi nggak? Apa yang mau ditanyain lagi terkait aplikasi? Ibu berarti untuk trading itu ada akun demonya nggak Bu yang pakai modal bohongan itu? Nah, buat teman-teman KSPM, itu di GI itu ada akun simulatornya. Nah, user ID sama passwordnya ada nggak? Atau udah lama nggak dibuka? Sepertinya kita belum tahu Ibu, jadi informasinya belum sampai itu Bu. Belum ada ya, oke. Ya. Jadi sebenarnya di galeri itu teman-teman dikasih akun simulator. Itu kalau saya nggak salah 2 atau 3 gitu si akun simulatornya tuh. Nah, itu bisa digunain buat teman-teman belajar. Nah, kalau memang user ID sama passwordnya nggak tahu, usernya nggak tahu, paling nanti saya coba mintain dulu ya ke pusat buat di reset atau diaktifasi ulang. Nanti kalau udah ada, nanti saya forward ke teman-teman ya, ke teman-teman PIC ya, biar bisa buat belajar transaksi. Nanti dapatnya kayak gini kok sama. Jadi nanti kalian kalau mau lihat-lihat, mau buka-buka, mau trading transaksi itu bisa. Cuman harus real time. Jadi real time tuh harganya harus mengikuti harga yang terjadi saat ini, gitu teman-teman. Ya. Gitu nanti saya mintain tolong diingetin aja ya, nanti takutnya saya suka lupa, jadi diingetin aja ya Bu, jangan lupa mintain user ID simulator untuk GI gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Kalau di aplikasinya ada itunya nggak Bu? Indikator-indikator gitu tuh Bu, Buat trading. analisa teknikal. Ya, analisa teknikalnya. Oke, ini chart ya, nanti kalau mau klik, ini sebenarnya di atas ini tuh rangkuman yang ada di market info ya. Nah ini contohnya chartnya. Nah ini sebenarnya kalau buat chart ini kan kita harus ganti dulu ya. Misalnya mau sahamnya apa? Bukalapak gitu contoh ya. Nah, ini tren pergerakan harga sahamnya. Kalau misalnya mau pakai indikator, untuk sementara ini teman-teman bisa pakai yang di sini, diklik ini. Terus misalnya mau pakai RSI. Ya. Terus mau pakai moving average convergent divergent. Nah, ini MACD sama misalnya Bollinger ya. Nah, nih teman-teman, sebenarnya kan indikatornya adalah kapan waktunya kita beli dan jual. Nih kayaknya coba cari yang lebih ini kali ya, lebih panjang. Nah, kapan timingnya waktu untuk kita beli dan kapan kita jual, supaya kita tahu apakah saat ini nih harga sahamnya
BRI atau misalnya Unilever atau BCA atau misalnya Sido muncul gitu sudah menyentuh harga tertinggi dalam satu periodenya atau masih terendah dalam satu periodenya gitu ya. Jadi posisi harganya tuh ada di mana gitu kan trennya supaya kita bisa menentukan apakah mau beli atau mau jual gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau dilihat dari paling gampangnya buat teman-teman pemula, lihat nih yang paling bawah. Ini ada garis merah sama biru, ya. Ini dia kalau misalnya posisinya sudah berpotongan, ya. Ini gampang yang paling dilihat nih di sini nih misalnya, ini berpotongan berarti ini time to buy. Kalau posisinya di atas berarti time to sell. Jadi dalam satu periodenya harga sahamnya sudah menyentuh harga tertinggi atau terendah. Nah, ini kalau misalnya kita lihat seperti ini harganya sudah mulai naik nih harga sahamnya Bank BRI. Nah, ini kalau misalnya kita lihat masih bisa punya potensi kenaikan harga sahamnya ya. Kenapa masih punya potensi? Karena di sini kalau dilihat garis merah dan birunya ini masih jauh nih teman-teman. Maksudnya masih jauh tuh masih ada potensi dia masih bisa naik lagi harga sahamnya. Nah, nanti tinggal dilihat dari volume transaksi yang melakukan transaksi beli dan jualnya. Gitu. Ya. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat nih kalau mau lihat trennya memang saat ini bergerak naik ya. Uptrend. Ini harga sahamnya juga kalau dilihat memang pergerakannya naik. Jadi makanya kalau buat teman-teman yang mau beli sahamnya boleh mulai ngumpulin sekarang ya, mulai beli sedikit-sedikit, tapi